Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan diferensial parsial. Ya, dalam hal ini kita akan membahas konsistensi dari metode FTBS pada persamaan transport. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonstruksi metode FTBS dan kita juga sudah membuktikan mengenai kestabilannya ya. Jadi dalam hal ini untuk video ini kita akan melihat bagaimana konsistensinya di metode FTBS ini. Apakah metode ini konsisten atau tidak gitu ya. Dan juga kita akan melihat nanti prosesnya seperti apa untuk memeriksa konsistensi dari suatu skema numerik. Nah, sebelumnya di sini kita perkenalkan kembali tentang persamaan transport yang kita kaji ya. Itu adalah bentuknya seperti ini, UT ditambah dengan DUX sama dengan 0 ya, dengan D-nya itu adalah B per A di sini ya. Kemudian ini kita akan tinjau di domain pengamatannya dari 0 sampai ke L. Oke, jadi yang kita lihat di yang ini ya, kalau yang ini bentuk umum, terus yang ini udah dibuat, penyederhanaan, kita bagi kedua ruasnya dengan A, jadinya bentuknya seperti ini, dan di video sebelumnya juga kita sudah mengkonstruksi, persamaan numeriknya atau skema numerik dari metode FTBS ini, forward time, backward space ya. Bagi yang belum melihat bagaimana cara menurunkannya, silahkan untuk melihat kembali videonya di bawah ya, nanti disertakan linknya ada di deskripsi. Oke, di sini UJN plus 1-nya sama dengan 1 min C UJN plus C UJ min 1N di sini yang akan kita periksa. Jadi skema ini akan kita periksa konsistensinya terhadap persamaan transport. Apakah skema ini tuh konsisten terhadap persamaan transport atau tidak ya. Nah, caranya seperti apa? Nanti caranya kita akan menggunakan ekspansi Taylor ya. Nah, seperti yang kita tahu di prinsip metode beda hingga itu kita harus memeriksa terlebih dahulu kekonsistenan, kestabilan, kemudian konvergensinya. Nah, di awal kita sudah memeriksa terlebih dahulu di kestabilannya ya. Kita lihat bahwa skema tadi itu skema FTBS itu adalah skema yang stabil ya, dengan syarat tentunya kemarin ya. Syaratnya itu C-nya itu berada pada interval 0 sampai 1. Nah, sekarang kita akan melihat kekonsistenan ya, tapi setelah kekonsistenan sebetulnya cukup, kita nggak perlu melihat lagi kekonvergenan karena menurut teori Lux itu ya, ekivalensi Lux itu kita cukup memeriksa konsistensi dan kestabilan, maka konvergen itu pun akan terjamin dengan sendirinya. Maka di video ini kita akan periksa apakah metode atau skema numerik tadi itu adalah skema yang konsisten terhadap persamaan transport ya. Nah, kita akan tinjau dari sini adalah ekspansi Taylor untuk UJN plus 1 dan UJ min 1N di sekitar XJTN. Apa kita tinjau ekspansi Taylor dari bentuk ini ya? Karena di bentuk persamaan transportnya itu dia mengandung suku-suku ini ya. Kalau kita lihat kembali dari persamaan transport itu adalah apa? UJN plus 1 kemudian sama dengan 1 min C, begitu kan ya. Kemudian UJN ditambah dengan C UJ min 1N. Sorry, bukan persamaan transport. Maksudnya ini skemanya. Jadi dari skema numeriknya itu kita punya bentuk skemanya seperti ini dan kita lihat bahwa ini memuat unsur UJN plus 1 dan UJ min 1N. Sementara kan kalau UJN ya dia kan berarti nggak perlu diekspansi karena dia pada kondisi saat ini kan UJN ini. Nah, kalau ini N plus 1 jadinya ini kita lihat ekspansi Taylor-nya dan yang ini juga kita cek ya ekspansi Taylor-nya. Dan kalau kita ekspansi di sini ya, ekspansi Taylor untuk UJN plus 1 ini berarti terhadap waktu ya. Kalau N itu terhadap waktu N plus 1 jadinya UJN ditambah dengan delta T do U do T ya dievaluasi di JN kemudian setengah delta T kuadrat do U kuadrat do T kuadrat dievaluasi juga di JN situ dan seterusnya ya untuk suku ketiga dan seterusnya. Kalau ini untuk orde 2 ya, nanti ada orde 3 dan seterusnya.
Kemudian kalau UJ min 1N, di sini bedanya hanya ada ini ya, tanda negatif. Karena ini kan backward ya, dia mundur untuk ruang di sini sehingga pas di ekspansi Taylor di bagian apa namanya bagian sini itu negatif. Kemudian positif terus negatif lagi dan seterusnya karena ini ya kenapa dibuat apa positif ya karena ini bentuk umum aja. Ya, Eee, ini ekspansi Taylor ya udah familiar ya di bagian ini, tinggal kita substitusikan saja. Jadi ekspansi Taylor ini kita substitusikan ke dalam bentuk skemanya. Jadi untuk memeriksa konsistensi itu, eee, apakah, apa, skema ini konsisten. Nah, kita lihat, ekspansi Taylor ya dari suku-suku yang ini, yang asing yang bukan pada saat ini, kita ekspansi, lalu kita substitusikan ke dalam skemanya. Nah, kalau skema numeriknya itu ternyata apa menuju ke atau berupa persamaan transport, itu artinya skema skema numerik kita itu adalah skema yang konsisten gitu. Tapi kalau ternyata tidak menuju ke persamaan transport, itu jadinya tidak tidak konsisten ya karena yang kita lihat di sini kan adalah persamaan transport. Jadi nanti pada saat kita menyelesaikan apa suatu apa skema numerik dengan menggunakan skema seperti ini ternyata yang kita kerjakan itu apa gitu ya sebetulnya. Yang kita kerjakan kalau dia menuju ke persamaan transport berarti yang kita kerjakan adalah persamaan transport dan itu adalah betul. Ya. Oke, baik kita langsung saja kita substitusikan UJN plus 1 dengan UJ min 1N ke dalam skema numeriknya, skema numerik FTBS ya. Mungkin nah sini kita tulis saja di bagian ini untuk skema numeriknya itu kan apa? Tadi kita punya UJN plus 1 ya sama dengan 1 min C UJN kemudian ditambah dengan C UJ min 1N. Nah, ini kalau kita apa namanya? Kita pindah ruaskan ya semuanya ini akan menjadi UJN plus 1 kemudian dikurangi dengan atau plus ya, kita buat plus C jadinya plus C min 1 kan begitu ya. Plus C min 1 yang ini nih, yang plus C min 1 UJN. Kemudian yang ini jadi min, berarti min C UJ min 1N. Sama dengan 0 berarti ya. Nah, kita akan lakukan substitusi ya dengan cara bawah aja ya, karena kalau ke samping kemungkinan ini nggak akan cukup layarnya, jadi kita akan lakukan ke bawah. Perhatikan bahwa kita punya UJN plus 1, yang ini UJN plus 1-nya, kemudian yang ini adalah C min 1 UJN, yaitu kita simpan aja di sini, jadi C min 1 ini di dalam kurung UJN ya. Ini sama dengan ya ini kalau ini kan tidak diperluas ya. Jadi ini akan sama saja. Jadi C min 1 UJN gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini UJN plus 1 ini tetap ya. Tapi yang ini min C. Jadi UJ min 1N ini yang ini dikalikan dengan min C. Jadi bagian ini kita kalikan dengan min C. Oleh karena itu yang ini semua sampai ke suku berapa gitu ya, itu dikalikan dengan min C. Ya. Kalau yang atasnya kan enggak. Nah, ini kita jumlahkan aja semuanya. Jadi kita prosesnya kita lihat ke bawah aja biar simple ya. Ini plus berarti kalau kita jumlahkan ini UJN plus 1 dikurangi dengan apa? CUJ min 1N yang ini. Kemudian ditambah dengan C plus min 1 JN itu sama dengan 0 ya. Ini sama dengan, nah sekarang kita lihat bagian ini. Bagian ini itu adalah UJN di sini. Kemudian dari situ kalau kita jumlahkan dengan yang bawah ini ya berarti kita punya apa? Yang ini kan ada UJN min ya, min 1 ya. Jadi yang ini UJN dikurangi dengan UJN berarti 0 yang UJN ini. Yang atas ini udah kita coret aja ini udah habis ya dengan yang ada di bawah sini. Kemudian yang satunya lagi yang ada UJN di sini itu ada min C kan di sini ya. Min C dikali dengan UJN jadi min C UJN dan itu ditambah dengan C UJN itu jadinya 0 juga. Berarti suku yang pertama ini juga 0. Ini habis juga. Artinya suku yang ini tuh udah nggak ada habis ya. Ini karena yang C-nya itu dikurangi dengan yang suku keduanya ini ya.
suku pertama dari yang min C UJ min 1N ini jadi min C UJN ini, kemudian min 1 UJN dari sini tuh dikurangi dengan ini ya. Jadi kalau dijumlahkan ini hasilnya juga jadi 0 kan, UJN dikurangi dengan UJN. Oke, 0. Oke ya, sekarang kita akan melihat suku berikutnya ya. Ini yang penting, suku berikutnya ini kalau kita jumlahkan, yang ini adalah delta T ya, dengan ini delta X, tapi ini ada minnya ya, hati-hati ini ada min, ini ada min ya. Jadi min dengan min plus, sehingga kalau kita jumlahkan di sini jadinya kita tulis delta T parsial U parsial T dibagi parsial T JN ya. Nih, ini jadinya plus ya. Untuk orde pertamanya jadi plus C delta X, kemudian parsial U dibagi dengan parsial X, ini JN, kemudian yang setengahnya kita keluarkan aja, yang setengahnya. Oke, jadi ditambah dengan setengah, ya. Perhatikan bahwa yang ini jadinya berapa ya? Oke, kita tulis aja dulu, yang atas jadi delta T kuadrat, ya. Do kuadrat U dibagi dengan parsial T kuadrat ya. Terus yang ini jadi min ya. Min kali dengan plus di sini ya. Jadinya min C delta X kuadrat ya. Delta X min C delta X kuadrat parsial kuadrat U parsial X kuadrat. Evaluasi ini juga dievaluasinya di titik yang sama, JN. Ini juga kita evaluasi di saat ini yaitu JN ya. Udah, berarti ini tinggal suku atau orde yang ketiganya. Oke, kita cukup sampai orde 2 aja dulu ditambah dengan dan seterusnya. Ya. Oke. Kalau kita perhatikan C itu apa? C itu waktu itu di persamaan transportnya pada saat kita konstruksi persamaan transport, C itu adalah penyederhanaan dari bentuk D kemudian delta T per delta X ya. Nah, maka bagian ini kalau kita input ya, yang ini C ini kita input ke sini D kali dengan delta T per delta X, berarti delta X-nya kan jadi nggak ada ya. Delta X-nya jadi 1 ya, delta X dibagi dengan delta X, berarti ini adalah tinggal D kali dengan delta T ya. D dikali dengan delta T. Oke, kalau kita tulis, mana ininya ya. Oke, ini sama dengan yang ini tetap, kalau ini delta T do U do T ini di JN. Nah, ini jadinya yang C ini berarti D delta T ya. Do U per do T JN juga ditambah dengan yang ini tetap kita tulis saja setengah terus delta T kuadrat do kuadrat U do T kuadrat di JN. Nah, sekarang yang ini C ini ya. C ini berarti kan kalau ini ada C delta X kuadrat, berarti ini berarti dibagi delta X-nya 1 kali ya. Maka ini adalah min D, kemudian delta T ya. Delta T delta X berarti kan ya. Kemudian ini parsial U per parsial X kuadrat JN. Oke, setengahnya dikalikan ke sini semuanya ditambah dengan orde tinggi, orde ketiga berarti ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana ini berarti. Oke, ini delta T-nya ada 3 ya. Jadi delta T ini, di setiap sukunya itu ada delta T-nya, mengandung delta T. Berarti kalau kita reduksi atau kita bagi semuanya dengan delta T, ya ini kan ruas sebelah kirinya kan 0, berarti tetap 0 kalau kita bagi dengan delta T, maka yang ini tinggal sisanya apa? Parsial U parsial T, ya, JN, oke, ditambah dengan D, yang ini, ini salah, yang ini harusnya parsial X ya, ini yang atas ya, parsial X di sini parsial X. Ini parsial X. Oke, ini harus agak hati-hati ya. Delta T-nya udah tidak ada ya, karena kita udah bagi dengan delta T. Oke.
Ini berarti partial X, oke, Jn. Nah, kita pandang ini nanti. Sebenarnya ini jadi apa? Ini kan persamaan transport ya. Ini adalah persamaan transport. Ini UT ditambah dengan DUX. Ya kan? Ini adalah persamaan transport sama dengan 0 di sini kan, sama dengan 0. Oke, tapi kita lihat di sini ternyata ada suku potongnya. Ini ada apa namanya? Kalau kita berhenti sampai di transport ini berarti bagian ini tuh errornya. Errornya bagaimana kita urus bagian error? Di sini adalah setengah daripada delta T kuadrat oh enggak kuadrat kan ya tadi udah dikeluarkan satu delta T-nya ya, dibagi dengan satu delta T-nya ya. Berarti ini adalah delta T, kemudian ini adalah parsial U dibagi dengan parsial T kuadrat Jn dikurangi. Nah, ini berarti delta T yang ini juga nggak ada kan. D delta X parsial U parsial X kuadrat ini Jn. Oke, udah ini selesai dan seterusnya. Atau kalau kita ini apa namanya, kita lihat ini dalam bentuk yang lebih sederhana ya, lebih sederhana. Jadi kita lihat bagian error, kita fokus ke bagian error. Di sini kita lihat hubungan persamaan transportnya atau kita pindah slide dulu ya. Oke, ini gimana cara? Oke, kita pindah slide aja deh. Di sini berarti kan sama dengan 0 atau nolnya nanti saya simpan di ruas kanan sekarang. Ini saya nggak hafal. Ini do. Oke, ini jadi transport dulu ya. Ini adalah parsial U parsial T dievaluasi di Jn, kemudian ditambah dengan D tadi apa parsial U parsial X dievaluasi di Jn. Oke, ini adalah transportnya yang ini. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan suku errornya. Suku errornya adalah di sini setengah terus delta X. Ini nanti kita perhatikan bagian ini lebih jauh ya. Ini parsial U kuadrat per parsial T kuadrat, betul nggak? Ya, dievaluasi di Jn, kemudian dikurangi dengan D delta X. Oke, ini D, kemudian delta X, kemudian ini parsial, order duanya ya, parsial U, parsial X kuadrat, evaluasi di Jn, ini dan seterusnya, ya, dan seterusnya sama dengan 0 kan, jadi nolnya kita pindah ke kanan. Perhatikan bahwa bagian ini tuh adalah persamaan transport. Ini adalah persamaan transport. Ya. Berarti kalau kita apa namanya menyelesaikan skema numerik tadi, itu sebetulnya kita menyelesaikan ini semua ya. Jadi menyelesaikan tidak hanya di persamaan transportnya, melainkan ada suku-suku yang lainnya di sini. Tapi itu artinya apa? Itu apa namanya? Kalau kita lihat di bagian ini yang harus dibuat apa namanya? Dibuat agar dia konsisten tuh kriteria konsisten itu apa? Kriteria konsisten itu kan pada saat errornya ya ini kriteria ininya kita nanti periksa betul nggak ini errornya pada saat delta T-nya menuju 0 dengan delta X-nya juga menuju 0 untuk error yang tentunya ini akan bergantung pada delta T dan delta X ya. Ini gimana nih error ini? Apakah dia sama dengan 0? Nah, kalau dia sama dengan 0, errornya pada saat delta T menuju 0 dan delta X juga menuju 0, maka itu kita katakan konsisten. Gitu kan? Itu artinya kalau yang suku errornya itu 0, itu artinya yang bagian ini apa? Yang skema numerik yang kita kerjakan ya, skema numerik yang kita kerjakan yang FTBS itu sebetulnya mengerjakan persamaan transport berarti karena kan suku errornya 0, tapi kan kita belum periksa, benar nggak ini 0, delta T 0, delta X-nya menuju 0. Ya kalau kita lihat dari bentuk ini sih, ini bakalan 0 ya, pada saat delta T-nya menuju 0, kemudian delta X-nya juga menuju 0, ini otomatis akan 0. Kita, apa namanya, kita lihat ekspresi dari errornya di sini. Ya, errornya itu kita tinjau lebih ringkas lagi. Errornya itu dia bergantung pada apa? Delta X, delta T. Ini kita lihat apa namanya setengah dari apa? Ini delta T
do kuadrat U atau parsial T kuadrat Cn dikurangi dengan D delta X parsial U parsial X kuadrat Cn. Oke, ini kita tinjau bagian orde yang ini aja ya, orde yang apa? Orde 2-nya aja yang bagian ini. Jadi ini akurasinya berarti ini derajat 2 ini ya. Akurasinya di sini. Sorry, ini yang kita lihat di derajat 1 ya, yang betulnya. Ini errornya yang derajat 2 ya. Oke, perhatikan bahwa kita punya persamaan transport kan ya. Persamaan transport itu kalau kita tinjau ulang itu adalah parsial U parsial T itu sama dengan min dari D parsial U per parsial X kan ya. Atau kalau dalam hal di dalam penulisan persamaannya kan UT ditambah dengan DUX sama dengan 0 begini kan. Ya ini adalah persamaan transport yang kita kerjakan, itu artinya kan seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan parsial U dengan parsial T sama dengan min D parsial U dibagi dengan parsial X, maka apa yang terjadi di sini? Itu yang terjadi, sebentar kita hapus saja yang bagian ini. Ya, ini kotaknya juga kita hapus. Itu artinya pada saat kita punya hubungan yang seperti ini, maka ketika kita ketemu dengan parsial kuadrat U dengan parsial T kuadrat itu adalah parsial terhadap T di sini. Ini kan parsial U parsial T-nya adalah min D parsial U per parsial X, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa periksa bahwa ini bisa diubah. Ini kan bisa ditukar ya posisinya, jadi min D parsial terhadap X di sini dari parsial U parsial T. Dan parsial U dengan parsial T-nya itu sendiri kan kita bisa ganti lagi dengan ini ya. Berarti ini tuh bisa diganti dengan jadinya D kuadrat, enggak ya, D kuadrat parsial U kuadrat parsial kuadrat U bagi dengan parsial X kuadrat. Jadinya kan seperti ini. Berarti kalau kita ketemu dengan parsial kuadrat U per parsial T kuadrat itu adalah ini. Maka kalau kita lihat dari sini kita bisa ganti jadinya yang ini adalah delta T, yang ini parsial U kuadrat, parsial T kuadrat jadinya D kuadrat ya. Nah, ini parsial U kuadratnya itu bisa dikeluarkan dengan yang ini ya, kan sama ya, suku ini kan sama. Jadi ini kita punya setengah delta T D kuadrat dari sini, terus di bagian yang ininya kita punya apa? Di bagian sini kita punya min min D delta X saja berarti ya. Ini terus parsial kuadrat U per parsial X kuadrat. Gitu kan. Jadi suku errornya itu ini. Errornya itu adalah ini. Atau D-nya kita keluarkan aja ke sini ya. Kita keluarkan D-nya ke depan. Jadinya D per 2. Ini berarti yang ini D-nya kurangi. Jadi yang ini enggak ada. Begitu. Nah, perhatikan ya. Di sini kita punya suku error yang menarik di sini. Ya, suku errornya dari sini kita bisa lihat bahwa delta T D dikurangi dengan delta X, ya ini derajat 2. Berarti kalau kita memperhatikan itu yang merupakan yang kita kerjakan dari sini itu kalau delta T dengan delta X-nya menuju 0, yang ini ya, itu berarti betul yang kita kerjakan adalah persamaan transport. Maka skema numerik dari FTBS itu kita katakan dia skema yang konsisten ya, karena pada saat delta T menuju dengan 0 delta T menuju 0, delta X-nya menuju 0, yang ini berarti errornya akan menuju 0. Ya ini baru orde 2-nya kan. Orde 3-nya apalagi karena dia pasti akan lebih pangkat dari delta T ini akan lebih besar ya ordenya kan. Untuk orde 3-nya nanti ada kuadratnya pastinya di situ. Nah, sehingga atau nanti kita tinjau ya untuk yang derajat 3-nya di situ ya. Oke, nah ini jadinya apa ini? Ini ada error berarti ya di sini. Berarti kalau kita tidak
kalau tidak membuat ini nol, ya, kalau kita tidak membuat errornya ini nol, maka yang kita kerjakan tuh seperti ini semua, ya. Itu artinya ada error ini, pengaruh error, dan ini pengaruhnya merupakan suatu dumping ini ya. Ini ada dumping di sini karena ini derajat 2 di situ ada error ya, berupa dumping errornya. Oke. Nah, kapan dong kalau misalkan ingin kita eh, betul-betul mengerjakan persamaan transport, ya, kapan itu terjadi? Perhatikan kalau kita lebih lanjut untuk melihat bagian error ini ya, bahwa suku error ini dia akan nol. Perhatikan bahwa ini akan nol, suku error ini akan benar-benar nol. Kalau tadi yang ini kan limitnya aja ya, limitnya aja pada saat delta t menuju nol, delta x menuju nol, maka errornya pun dia limitnya menuju nol, dan itu cukup untuk mengatakan bahwa skema numerik kita adalah skema yang konsisten. Tapi di sini kita bisa menghasilkan solusi yang analitik ya. Karena yang kalau agar kita bisa menghasilkan solusi persamaan transport ya dan sama hasilnya dengan solusi analitik, maka error ini harus betul-betul nol. Tapi kapan itu terjadi? Perhatikan aja di bagian ini ya, bagian ini. Delta TD dikurangi dengan delta X. Nah, ini harus sama berarti ya. Harus sama. Berarti kalau kita tinjau di bagian yang ini delta T-nya, delta TD itu harus sama dengan delta X. Begitu. Nah, siapa ini? Kalau kita bagi kedua ini jadinya D delta T dibagi dengan delta X itu sama dengan 1. Siapakah ini? Ini adalah C. Tadi ya. Ini kan sama dengan C. Berarti error ini jadi suku error, saya tulis saja di sini, suku error daripada ini delta X delta T ya, dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika C-nya sama dengan 1. Jadi kita usahakan nantinya untuk men-setting simulasi numeriknya nanti ya, dalam settingan simulasi numeriknya usahakan C-nya sama dengan 1 agar nanti hasilnya sama dengan persamaan transport. Jadi persamaan transport betul-betul yang kita kerjakan itu sama dengan solusi eksak gitu kan. Kalau C-nya sama dengan 1. Tapi kalau C-nya tidak kurang dari 1 ya artinya memenuhi sifat kestabilan kan ya. Stabil kan kurang dari 1 ya, atau sama dengan 1 juga, dan lebih besar dari 0 ya itu udah diperiksa di video sebelumnya di situ. Nah, kalau dia kurang dari 1 ya dia masih konsisten karena limitnya menuju 0 dan juga dia stabil ya. Namun pada saat kita mengerjakan, hati-hati jangan mengambil kesimpulan bahwa itu adalah solusi yang sebenarnya, tapi dia mengandung error dan suku errornya di sini berupa dumping ya. Sehingga nanti dia akan menurun ya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya di simulasi numeriknya dengan menggunakan MATLAB itu ya. Oke, jadi bagaimana caranya agar simulasi numerik kita itu sama persis dengan solusi analitik dalam hal persamaan transport? Ini kita harus setting bahwa C-nya sama dengan 1. Oke, nanti kita buktikan kalau C-nya sama dengan 1 apa yang terjadi. Dan kalau C-nya kurang dari 1, kita lihat perbedaannya dengan C sama dengan 1 di simulasi numeriknya. Emangnya untuk suku yang berikutnya gimana? Ini jangan-jangan kalau C-nya 1 bagian ini tuh bagian ini saja yang 0, sementara yang ini enggak. Kita lihat di bagian suku ke ininya ya, suku ke berapa itu? Orde ya, orde ketiganya aja. Kita lihat cuman di orde ketiganya. Jadi error di orde tiganya itu kita punya apa? Ya ini ada delta T pangkat. Ya ini notasi aja ya. Bahwa dia bergantung pada delta T pangkat 3 dan delta X pangkat 3. Ini kalau kita lihat ya di ekspansi Taylornya, kalau kita lanjutkan itu akan ada seperti ini. Min sepertiga D pangkat 3 delta T. Ini ya. Kemudian ditambah dengan setengah delta D. Ini mana penghapus ini ya.
Ini nanti ada D pangkat apa ya? D kuadrat lah. Ini yang tengahnya, berarti kuadratik delta X kuadrat delta T dikurangi dengan ini ada 1/6 ya, 1/6 D. Caranya sama ya dengan yang tadi ya, dibuat apa? Dibuat hubungan dengan menggunakan persamaan transportnya. Jadi ini bisa dibuat sederhana nantinya hanya terhadap X saja ya. Ini ada delta X pangkat 3. Nah, ini jadinya terhadap X saja. X ya. Ini derajat 3 ya. Orde 3-nya. JN. Oke. Nah, perhatikan yang kita tinjau tuh ya yang suku ininya. Ya, di bagian ini. Betul nggak? Apa, suku error ini akan 0 jika dan hanya jika C-nya sama dengan 1. Ya. Atau ini atau saya tulis bagaimana ya? Ini sama dengan 0 jika dan hanya jika gitu aja ya. Jika dan hanya jika D delta T-nya sama dengan delta X. Ya, kita buktikan yang dari sini aja ya. Dari pada saat D delta T sama dengan delta X itu maka errornya 0 ya. Ini kita akan buktikan arah yang ini aja. Jika D delta T sama dengan delta X ya, maka kita akan buktikan ini aja. Cukup dengan kita menunjukkan ini terjadi. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, perhatikan apa yang terjadi kalau D delta T sama dengan delta X, atau dalam hal ini apa artinya? Ini adalah C sama dengan 1 ya, berarti kan C-nya sama dengan 1. Nah, berarti yang bagian ini tuh akan 0 kalau apa? Kalau setengah dari D kuadrat delta X kuadrat delta T itu sama dengan ini ya, ini pindah ruas ini ya. Ini berarti kan ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 1/3 D pangkat 3 delta T pangkat 3 ya, kemudian ditambah dengan 1/6 D delta X pangkat 3. Oke, maka ini adalah kita punya yang ini duanya ya, kita kalikan kedua ruas dengan 2 jadinya D kuadrat delta X kuadrat delta T ya, satu aja. Jadinya ini 2/3 D pangkat 3 delta T kuadrat pangkat 3 ditambah dengan ini berapa? Jadinya 1/3 ya, 1/3 D delta X pangkat 3 begitu. Oke, jadinya kalau kita substitusikan ya, kita substitusikan di sini apa hasil daripada apa itu ya? Hasil dari sini ya. Sebentar, ini berarti kan bisa dibagi nih dengan D ya, karena di sini ada D kuadrat, yang ini ada D pangkat. Oke, kalau kita bagi ini ya, saya tunjukkan dengan laser. Nah, ini D kuadrat, yang ini ada D pangkat 3, dan ini ada D saja. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan D ya, jadinya apa? Kalau kita bagi dengan kedua ruas dengan D, jadinya yang ini adalah D delta X kuadrat delta T ya. Ini sama dengan yang ini 2/3 jadi D kuadrat delta T pangkat 3 berarti ini tetap ditambah dengan 1/3 yang ini nggak ada D-nya kan karena udah dibagi ya, delta X pangkat 3. Oke, kita substitusikan ini ya. D delta T sama dengan delta X. Nah, ini D delta T itu adalah delta X, berarti yang ini adalah apa? Delta X pangkat 3 sama dengan yang ini juga berarti 2/3, yang ini D kuadratnya kita pakai ini ya. D kuadrat delta T kuadrat itu berarti delta apa ini? D delta T berarti jadinya delta T apa? Delta T pangkat 3 ya. Ini ya, ini berarti delta X ya jadinya kan. Jadi ini kalau kita lihat di bagian ini delta X kuadrat delta X ditambah 1/3 delta X pangkat 3. Oke, ini delta X pangkat 3 juga. Tambahin dengan 2/3 dan 1/3 jadinya kan 3/3. Artinya delta X pangkat 3 yang ini juga udah sama delta X pangkat
pangkat 3. Oke. Nah, berarti dalam hal ini kita lihat bahwa ini 0 hanya ketika d delta t-nya sama dengan delta x. Artinya ini apa? Ini adalah kondisi d delta t sama dengan delta x itu ekivalen dengan apa? C sama dengan 1. Maka kalau kita perhatikan di apa namanya? Di sini skema numerik ya, skema numerik FTBS ini dia akan apa namanya, menyelesaikan solusi persamaan transport secara analitik ya, secara analitik ketika C-nya sama dengan 1 ya. Kalau C-nya kurang dari 1 itu tadi yang kita kerjakan bukan hanya persamaan transportnya melainkan juga dengan suku-suku error yang lainnya. Yang ini berupa suku dumping, kalau yang order 3 kita lihat itu ada apa ini ada suku difusinya ya. Jadi kita perhatikan bahwa di bagian, apa namanya, nanti pada saat kita, apa, mau konstruksi atau mau melakukan simulasi numerik, perhatikan itu C-nya sama dengan dibuat sama dengan 1 aja agar apa, agar nantinya, solusi yang kita kerjakan atau, apa, simulasi yang kita kerjakan itu adalah betul-betul persamaan persamaan transport. Oke, ya, seperti itu. Dan kalau kita udah menjamin kestabilan serta konsistensinya, maka yang untuk apa? Untuk konvergensi ya, untuk konvergensi itu udah dijamin oleh LUX ya. Jadinya kita hanya memeriksa dua hal ini. Oke, berikutnya nanti kita akan lanjutkan melakukan simulasi dengan menggunakan MATLAB ya. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk melakukan simulasi. Salam matematika.